Halo semua, kembali ke channel YouTube Artisan Art. Kali ini kita mau nge-review head unit MTEK tipe 8803 BBE Pro. Ini baru keluar ya, kurang lebih sekitar 2-3 minggu lah. Nah, ini dia RAM-nya RAM 4, ROM 64, Android-nya udah 11. Ukurannya ada 9 sama 10. Nah, ini barangnya. Ya, seperti biasalah, masih tetap sama, nggak ada yang berbeda seperti head unit lain pada umumnya. Kelengkapan juga biasa, bracket, kartu garansi, buku manual, kabel soket buat RCA, buat power amplifier, buat USB-nya ada 2, ada antena GPS-nya, UART Wi-Fi-nya ini antena GPS-nya, lalu dia ada soket buat video out-nya ya. Jadi kalau mau pasang headrest nih udah dapat, nggak usah beli lagi. Ya, ini kurang lebih barangnya seperti ini. Dia sudah yang versinya baru, sudah wireless CarPlay sama Android Auto. Tapi untuk saat ini untuk iPhone-nya, untuk CarPlay cuman sampai iOS 16, yang udah 17 nggak bisa wireless. Lalu head unit ini pixelnya sudah 1280 kali 720. Nanti saya akan downloadin aplikasi AIDA 64 untuk melihat head unit ini di dalamnya tuh speknya apa, OS-nya berapa, RAM-nya berapa, ya pixelnya berapa, nanti kita akan bisa lihat di sini. Oke, ini kondisinya sudah terpasang ya, dalam kondisi nyala. Ini kita mau kasih tahu nih MTEK yang terbaru, yang RAM 464, kodenya BBE Pro. Tampilannya seperti ini. Kalau untuk UI-nya sih kayaknya nggak bisa diganti ya, saya juga belum tes. Nah, ini pilihannya di depan sini, ini bisa diganti-ganti. Kalau mau gantinya tuh caranya kita tinggal tekan aja tahan. Nah, kita mau ganti sama apa, nah kita pilih, nanti yang mau kita pakai kita keluarin ke depan gitu loh. Misalnya mau keluarinnya aplikasi apa gitu, tinggal aja misalnya Waze, save. Nah, dia bisa ganti di depan. Caranya seperti itu. Nah, ini kalau menunya aplikasinya seperti ini, standar lah, mirip kayak head unit Android lainnya. Nah, untuk yang nanya wireless CarPlay sama wireless Android Auto, jawabannya iya, bisa wireless Android Auto dan wireless CarPlay untuk head unit ini. Lalu ini saya udah downloadin AIDA 64 nya. Jadi kita cek nih dia pakai sistem apa. Ini RAM-nya RAM 4, total memorinya. Nah, ini storage-nya. Ya, seperti ini yang ada di sistem. CPU-nya dia pakai MediaTek ARM Cortex A53 nih ya. Ya. Displaynya udah 1280 kali 720, DPI-nya 160. Oke. Lalu networknya biasa aja. Androidnya dia udah pakai OS 11. Ini sudah konekin wifi ya, saya turun ke bawah nih. Biasa ini udah buka wifi. Untuk hasilnya sih lebih smooth kalau saya, karena dia mungkin layarnya sudah 1280 ya, jadi kalau apa tuh lebih enak, lebih cepet lah istilahnya gitu. Untuk suara ya oke lah, jadi Android kalau menurut saya nggak pernah ada yang sampai bagus banget, karena tetap mau bagus ya DSP-nya pakai prosesor eksternal, jangan pakai unit.
Whistler, bersihkan 100% makeup dan kotoran. Kalau kita mau matiin layarnya pas lagi dengar musik, tahan yang gambar silang ini, tahan aja. Nah, dia bisa mati. Nyalain lagi, tekan ini. Oke, Google Map-nya pun kita bisa buka. Oke, ini juga hitungannya cepat ya, smooth. Oke, lalu paling saya cuma mau ngajarin di sini karena kan yang lainnya semua sama ya, cara-caranya mirip. Menu car settingnya aja. Jadi di sini nih car settingnya. Oh ya, biasanya nanti pas kalau baru beli ininya biasanya masih 00. Ini di install dulu sampai sesuaiin sama tempat negara. Jamnya kita, waktu Indonesia Barat, Timur atau Tengah. Oke, kita langsung aja ke car setting. Di pilihannya ada 3, ada base, factory, sama steering wheel. Steering wheel kita nggak bahas deh, kita bahas base aja. Nah, dia di sini ada pilihannya brake. Brake ini biasanya kalau kita pas lagi jalan, kita nggak bisa nonton video YouTube atau apa. Nah, ceknya di sini nih. Nah, ini kondisinya kalau nggak dicentang berarti kita tetap bisa nonton. Kalau key press beep ini bunyi, kalau kita tekan bunyi beep beep beep, ya kan? Power on, volume limit. Oke. Nah, ini baterai voltage. Nah, ini ada cara buat keluarinnya. Ini kalau pas baru beli belum ada, mesti ada caranya nanti masuknya di dalam. Nah, ini buat settingnya brightness. Nah, ini. Jadi setting brightness night-nya itu di sini. Jadi kita mau setting brightness-nya nih, kalau kita nyalain lampu dia gelap. Ada redup nih mungkin kita. Nah, ini kalau mau maksimal dia nyetelnya di sini ya. Terus ini ada autoplay. Nah, biasanya kalau show screenshot button tuh ya buat screenshot, cuma bisa hilanginnya di sini nih. Ada di baru sini. Nah, jadi baliknya ke factory setting, passwordnya 04 kali. Nah, yang buat munculin voltage baterainya ini sebelum ada di base, kita harus cari dulu di sini, ada di UI setting. Dia namanya nih, show status bar voltage. Ini ditekan aja, baru nanti dia bisa nongol di depan. Kita mulai dari atas, base-nya isi nggak ada yang terlalu harus dipakai sih menurut saya. Nah, ini power on, volume, BT. Jadi ini kalau mobil ini head unitnya saya matiin, dia begitu nyala langsung volumenya otomatis di angka 10. Kita bisa kecilin, dia paling kecil 5. Jadi kalau pas kita lagi mau matiin dia volume 20, nanti begitu pas dia nyala dia baliknya ke 5 otomatis. Lalu ARM setting, ini masalah Bluetooth doang ya, settingan-settingan. Biasa saya nggak banyak bahas di sini. Lalu, nah ini buat CAN bus. Kalau misalnya beberapa mobil perlu modul CAN bus supaya bisa aktif remote-nya. Ini buat munculin pintu, gambar-gambar pintu. Kalau mau dibuka pintu dia nongol, cuman saya nggak pernah munculin itu karena ganggu. Oke, di sini nggak ada. Nah, ini volume dari, jadi kalau apa ya sebutnya ini jadi kalau misalnya normalnya kalau saya taruh 0 gainnya ya, gain setting misalnya saya setel radio, kalau kondisi ini normal volume 10 kencang nih. Nah, kalau ini saya bisa bikin kencang, saya naikin, nanti di radio volume 5 udah kencang. Nah, itu dia setelnya di sini. Itu dia ada pilihannya 360 Hz. Ini saya belum pernah tes. Buat kalibrasi logonya bisa, ada logo yang ini. Buat animnya kosong, UI setting. Ini sih pilihan-pilihan ini lah ya, saya nggak terlalu banyak bahas juga soalnya nggak pernah saya ganggu. App setting. Oke, ini yang mau ditongolin di depan tinggal dinyalain. Ini Z-Link ini buat Android Auto sama CarPlay. Audio setting, gain ini juga yang tadi saya bilang. Ini ada di sininya buat kencenginnya. Berarti yang tadi ini mungkin dia untuk mungkin kurang lebih mirip lah ya. Nanti dicoba aja video setting. Oke, nanti setelah kita udah kotak-atik nih, kalau kita back, biasa dia suka kalau ada yang kita ganti dia minta reboot. Nah, itu di reboot aja supaya dia bisa jalan aplikasinya. Nah, ini
nah ini udah saya konekin. Oke, ini kan sudah connect sama si internet. Nah sekarang kan kalau kita mau pakai Android Auto atau CarPlay itu kita bisa via Bluetooth aja. Begitu saya konekin ke Bluetooth, Jetlink-nya jalan, otomatis WiFi kita mati, otomatis itu. Oke, ini sebentar. Nah, ada beberapa orang yang kalau mau setting ke Bluetooth, dia bilang cuman mau denger Bluetooth-nya aja, nggak mau pindah. Karena kan kalau kita connect Bluetooth, otomatis kan Android Auto sama CarPlay otomatis jalan kan. Jadi rubah dulu di Jetlink. Nah, ini buat mirroring. Kalau mau buat CarPlay, pindahin nih, tekan yang oranye ini, jadi begini. Oke, sekarang kita mau coba aktifin Android Auto wireless ya. Jadi kita cukup nyalain Bluetooth, kita konekin ke sini. Oke, nanti cari aja di sini ada nama muncul 8803. Oke, ini udah connected ya. Ini kita lihat. Nah, dia langsung jalan biasanya wireless. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini Android Auto versi wirelessnya. Oke. Nah, untuk iPhone ini juga sama, ini kita matiin dulu. Oke, untuk iPhone-nya itu OS 17 nggak bisa ya, nggak bisa kita pakai. Buat wireless 16 masih bisa. Oke, sekarang ke iPhone kita konekin dulu. Udah connect. Nanti dia muncul turn on Wi-Fi and use CarPlay. Kita iyain. Nah, kalau misalnya ada yang saya cuma mau connect Bluetooth-nya doang dong, saya nggak mau CarPlay atau Android Auto-nya nyala, bisa. Nanti ada caranya. Ya, ini seperti ini tampilannya. Jadi kita kalau di YouTube musik dia juga bisa play di sini. Open up your morning light, say a little prayer for God. You know that we are two. Jadi Android Auto sama CarPlay itu adalah maps dan lagu yang di handphone ini pindah ke sini. Tapi handphone kita mau mati nggak ada masalah. Dia karena bukan mirroring. Kalau mirroring handphone mati di sini juga mati. Nah, tadi yang saya bahas, kalau nggak mau diaktifin CarPlay-nya, oke kita matiin dulu nih ya. Oke, kita matiin dulu. Oke, kita keluar dari sini. Nah, nanti menu si Jetlink-nya ini nih dipindahin nih yang belum putus. Jadi supaya dia bisa pakai cuman Bluetooth-nya aja, nggak mau pindah-pindah itu bisa. Jadi nanti di menu si Jetlink-nya itu nanti ada warna orange di bawah sini tuh ditekan. Yang tadinya posisinya gambarnya head unit dirubah jadi posisinya itu gambar cewek megang obor gitu. Nah, itu tujuannya supaya dia bisa cuman connect Bluetooth-nya aja tanpa harus Android Auto atau CarPlay-nya kebuka. Nih, ini nih. Tekan nih. Dia posisinya biru kalau gambar head unit, kalau ini posisinya dia warnanya oranye. Jadi kalau kita konekin Bluetooth, dia nggak akan nongol Android Auto CarPlay-nya. Tapi kalau ada yang merasa nggak ada masalah ya silakan aja. Oke. Itu aja sih ya kalau untuk head unit ini. Dia ada voice command sih di sini. Cuman voice command-nya ini saya matiin ya karena menurut saya ganggu. Kalau mau nyala, ini biasa settingannya ini dimatiin semua. Paling kalau mau nyalain tekan aja wake up-nya. Nah, ini bahasa-bahasanya sama sih semua head unit Android kurang lebih. Kayak misalnya kita bilang buka musik,
buka radio, matikan layar. Nah cuma kan jeleknya kalau voice comment ini kan kadang-kadang kan yang ngomong siapa dia bisa akan berubah gitu. Jadi biasanya saya lebih matiin sih, nggak saya pakai. Oke sih itu aja, ini simple karena memang sebelum oh ya audio settingnya dia juga begini ya. Cuman kalau menurut saya nggak pernah mau pakai karena bagi saya ini bohong lah gitu. Kalau mau bener ya tetap mesti pakai prosesor yang benar. Untuk UI nggak bisa diganti ya, tampilannya ya begini aja dia. Tapi ininya masih bisa diganti icon-iconnya. Ada beberapa Microsoft unit Android udah UI yang nggak bisa diganti, icon-iconnya nggak bisa diganti. Saya nggak tahu kalau ada downloadan Smart Launcher yang buat merubah ini ya. Oke, cukup sekian reviewnya. Terima kasih.